Oke teman-teman semuanya, selamat datang di Budaya Komputer. Kali ini kita akan membuat create, read, update, dan delete data dengan menggunakan DBMS, MySQL, dan framework Latra ya teman-teman ya. Sekarang SAM-nya kita start dulu Apache-nya dan database MySQL-nya, DBMS MySQL-nya ya teman-teman ya. Kita start dulu. Setelah itu, kalau sudah, kita tutup dan kita coba koneksinya apakah sudah berjalan. Kita update dulu ini sebentar di htdoc di SAM-nya ya teman-teman ya. SAM htdoc ada indeks, ini saya ganti dulu. Ini kalau teman-teman temukan begitu bisa diatur dengan cara ini. Ayo, dari name tambahkan 1, enter. Setelah itu kembali ke sini, localhost, enter. Oke, akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat database-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Ini sudah di localhost, kita bikin lagi localhost di sini, lalu ke php MyAdmin. Kita akan buat database-nya dulu terlebih dahulu. Ya. Kita buat database di sini kebetulan sudah ada database akademik ya, supaya tidak terlalu panjang ceritanya. Database akademik teman-teman di sini sudah ada, lalu sudah ada tabel juga saya buat di sini supaya ini lebih mudah, nggak perlu kita buat dari awal lagi ya. Strukturnya seperti ini teman-teman ya, name, nama, jurusan ya. Kalau nanti akan diperpanjang silahkan diperpanjang ceritanya. Saya buat sementara ini 3 dulu aja, gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu saya isikan data. Di sini ada 2 data yang saya isikan. Ini hanya contoh saja sementara ini ya teman-teman. Nah, jadi ketika saya buat interface-nya teman-teman, kita membuat interface-nya dulu dengan menggunakan Notepad. Ya, Notepad-nya kita buat seperti ini. Nah, saya juga sudah tuliskan seperti ini. Tapi teman-teman kalau mau ngikutin ini, boleh atau saya buatkan yang baru supaya teman-teman bisa mengikutinya. Kita buat dulu perlahan-lahan dari sini. Ya, kita bikin koneksi. Ya, simpan dulu ini. Kita bikin namanya koneksi MHS. MHS, save as state-nya pilih PHP ya. PHP. Oke. Setelah itu simpan dalam htdoc, lalu save. Oke, sekarang kita bikin koneksinya. Koneksi sama dengan MySQL connection ya teman-teman ya. Kita isi dengan ayo. Kita isi dengan string hostnya, berarti sini localhost. Lalu yang kedua itu diisi dengan username, kita bikin di sini username. Yang ketiga itu password kosong, yang keempat itu database-nya tadi adalah akademik. Akademik. Oke, seperti ini aja. Oke. Kalau ingin mengerti kalau ini terkoneksi apa tidak ya kita bisa lakukan deteksi dulu seperti ini ya. Apakah dia terkoneksi atau tidak. Echo koneksi sukses. Lalu yang kita deteksi apa? Yang kita deteksi adalah count-nya gitu ya. Variabel count yang berisi true dan false kalau dia terkoneksi. Nah, sekarang kita lihat di sini koneksinya. Koneksi ini koneksi MHS. Nah, sudah koneksi tulisannya salah. Koneksi. Namanya koneksi. Yo, cepat-cepat tapi coba keliru. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil, yang pertama teman-teman, kita akan mengoreksikan dulu. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan datanya. Gitu, yang koneksi tadi sudah kita hapus, ini kita buat query di sini ya teman-teman. Query untuk apa? Query untuk menampilkan data keseluruhan.
Kita buat di sini select bintang from mahasiswa, ya. Lalu setelah kita buat query, kita buat array untuk menampung data itu sementara sebelum menjadikan JSON, ya. Kita bikin tam gitu ya, tampung sama dengan seperti itu. Lalu kita bikin perulangan untuk membaca record by record, masukkan ke dalam sebuah variabel dt di sini, ya, mysql first array, oke. Diikuti dengan result array-nya, itu berarti query. Resultnya, teman-teman, resultnya kita bikin, resultnya apa? Resultnya belum ada resultnya. Kita bikin resultnya dulu. Ini kita hasil eksekusi daripada query di atas, mysql query, ya. Seperti ini hasil eksekusinya, berarti $count, ya, karena mysql link, dan yang kedua itu string query-nya, seperti ini. Ya. Oke, itu artinya di sini berarti kita bikin hasil. Oke, setelah itu kita masukkan data ini, tampung ini, ya, tampung kita isi dengan data yang sudah dibaca satu persatu tadi. Lalu kita bikin JSON encode, ya, JSON encode kita isikan dengan tampung. Oke, cukup. Lalu kita jalankan di sini. Koneksi MHS, oke, seperti ini. Baris 9 kurang titik koma, nih, baris 9 dt. Oh, ini kurang kurung satu lagi. Oke, supaya dia berhasil bisa kita lihat, kita bikinkan ini aja echo gitu, ya. Lalu kita lihat, nah, datanya seperti ini, teman-teman. Oke, setelah ini data ada, itu artinya kita sudah siap menggunakan data itu, mau dipanggil dari mana saja, ya, teman-teman. Kalau menggunakan Android Studio, menggunakan Flutter, menggunakan Swift, menggunakan apa saja, kalau data sudah berbentuk JSON, itu akan bisa dibaca. Oke, sekarang kita ke Visual Studio Code, teman-teman. Nah, ini Visual Studio Code. Oke, nah, di sini kita buat sebuah project, teman-teman, ya, new project. Lalu kita bikin apa tadi? Salah tadi. Sebuah project, new project, lalu kita pilih empty project, ya, teman-teman, ya. Kita pilih empty yang ini. Lalu kita tulis di sini kemana kita akan letakkan itu. Saya letakkan di sini dalam Flutter, ya. Lalu namanya apa? Namanya kita bikin di sini mahasiswa aplikasi center. Saya lihat rekamannya dulu. Kita tunggu, ya, sampai proses pembuatan framework-nya berakhir. Your Flutter project is ready. Press F5 to start running. Sudah siap. Nah, kita coba mau jalankan dulu, tapi pertama sekali harus dipilih device-nya dulu dong. Di device-nya kita menggunakan Windows saja biar cepat, atau ya, sementara itu dulu, karena kalau emulator Android nanti terlalu lama. Kita menggunakan ini aja dulu. Tekan F5. Kita lihat sudah berjalan apa enggak, ya. Kita tunggu sampai ini selesai, ya, teman-teman. Sampai dia menampilkan hello world, karena ini isinya hanya hello world. Gitu, ya.
Oke, teman-teman sembari masih dalam posisi eh, launching, kita eh, bisa melakukan setting, sini setting untuk part spec-nya. Ini teman-teman. Jadi, ketika kita terkoneksi dengan DBMS, apapun DBMS-nya teman-teman, SQLite, MySQL, maka di dalam dependensi ini kita harus set atau tambahkan, ya seperti kita menggunakan MySQL. MySQL 1, ini versinya ada banyak, kita menggunakan any aja. Kenapa menggunakan any? Ya versinya berapa aja pun dengan menggunakan any dia akan menerima. Ya, lalu kita menggunakan yang berikutnya kita menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, karena ketika kita terkoneksi dengan server itu membutuhkan yang namanya protokol ya teman-teman. Jadi di sini kita membutuhkan ini. Simpan, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan koneksi antara data di server dengan menggunakan DBMS MySQL dan kliennya kita mengakses lewat Flutter. Lamanya. Oke, ini dia teman-teman ya, sudah berhasil. Isinya adalah hello world. Nih, hello world. Ini hello world. Nah, sekarang teman-teman kalau ingin terkoneksi dengan server, sekarang kita buat dulu uh, interface-nya. Ya, di dalam interface-nya sekaligus nanti kita membuat metode untuk koneksinya. Kita buat file baru di sini. File baru kita buat di sini misalnya tampil mahasiswa. Dot seperti ini. Oke, di sini teman-teman kita butuh yang namanya import. Ya, import paket. Ya, import paket. Suiman. Paket material. Flutter material. Oke, terus sini kita bikin main programnya, teman-teman. Ketik main aja gitu ya. Lalu ini parameternya kita hilangkan, lalu kita run app, tambahkan dengan material di sini, material app. Lalu nama filenya apa yang akan dijalankan, ini titik koma. Sembari lihat problem di sini ya teman-teman ya, apakah ada problem ini masalah? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan. Material app, di dalam material ini ada kita bikin home diikuti dengan nama kelas yang akan dijalankan. Misalnya tampil data MHS seperti ini. Oke, tampil data MHS di sini akan salah teman-teman. Kalau salah seperti ini ya berarti ini harus diselesaikan. Nah, karena function tampil data MHS belum ada, tentu dia akan masalah. Nah, sekarang kita bikin dulu kelasnya di sini. Tampil data MHS. Tampil data MHS. Ini ya, terus extend stateless wicket. Nanti teman-teman kita akan atur bagaimana supaya dia full ya. Jadi full. Lalu yang berikutnya ada missing concrete. Nah, ini kita build di sini supaya tidak missing concrete-nya. Oke, sekarang di sini teman-teman to do implementasi di sini kita letakkan yang namanya materialnya, return material app sini, lalu di dalamnya ini titik koma, di dalamnya kita masukkan yang namanya home scaffolding ya.
Lalu dalam scaffolding kita masukkan upper. Di sini kita masukkan upper. Lalu ada title. Title-nya itu kita bikin teks. Di dalam teksnya kita buat di sini list view data siswa. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita lihat hasilnya apakah sudah muncul. Loh, tidak muncul. Nah, sekarang supaya muncul di sini kita butuh yang namanya run untuk khusus untuk ini. Kalau tekan F5 yang dijalankan adalah main program. Kalau kita tekan seperti ini klik kanan dan start debugging akan dijalankan yang kita file yang kita pilih. Kita tunggu. Ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti ini tampilannya sementara ini ya. Hasil dari script yang kita buat sekecil ini. Oke, sekarang teman-teman ini akan kita tambahkan metode untuk akses ke server ini tadi. Akses ke sini. Ya. Kita akan membaca ini untuk kita tampilkan. Pertama yang harus kita lakukan, kita jadikan dulu ini stateless widget ini teman-teman jadi full stateless full widget dengan cara kontrol titik setelah itu di convert to stateful widget. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini teman-teman, data ada, konsepnya diperhatikan dulu nih ya, diperhatikan dengan baik. Data sudah ada, nih. Ini data. Lalu apinya ada. Ini sudah ada apinya. Lalu sekarang tinggal kita membuat yang namanya program di Flutter-nya untuk menampilkan di list view. Nah, sebelum itu teman-teman, kita membuat dulu sebuah array. Array kita buat di sini. Ya, misalnya MHS data gitu ya. MHS data kita buat begini dengan tipe list ya teman-teman ya. Tipenya itu list. List seperti ini. Nah, untuk apa ini? Nanti kita gunakan untuk menyimpan data itu sementara di dalam memori komputer sebelum ditampilkan di dalam list view. Gitu ya teman-teman ya, konsepnya seperti itu. Ini nanti sambil dipahami ya teman-teman ya. Jadi konsep itu selalu seperti itu, database-nya apapun atau DBMS apapun, konsepnya selalu seperti itu. Nah, oke, sekarang kita membuat yang namanya metode dulu. Metodenya kita buat untuk melakukan koneksi dengan server sekaligus membaca data yang ada di sana. Kita membuat fungsi, teman-teman, ya. Function, ini kita bikin fungsi di sini yang fungsinya itu adalah void baca data ya. Baca data lalu di dalamnya kita isi nanti link untuk membaca data ke server. Sini. Nah, kita tambahkan dengan asin ya, sinkron supaya kita bisa menggunakan beberapa objek yang ada di dalam asin ini. Kita gunakan dalam metodenya agar kita bisa menggunakan objek ya teman-teman ya. Nah, kita buat dulu sebuah variabel string untuk menampung URL-nya. URL-nya kita ambil dari mana? Kita ambil dari localhost ini tadi. Localhost ini, tapi kita tidak bisa menggunakan localhost teman-teman. Kita harus menggunakan IP dari komputer yang kita gunakan. Caranya teman-teman masuk ke CMD, lalu ketikkan IP config. Ya, berarti IP-nya adalah ini 17. Oke, sekarang di sini ini kita copy.
Ini di copy dulu ya. Yang ini ya teman-teman ya. Ini kita copy. Mana? Oh ini. Ini kita copy, klik kanan, copy, masukkan di sini. Lalu ini kita ganti dengan 192, 168, 17 gitu ya. Oke. Jadi kalau ini diketikkan seperti ini ya sama aja sebenarnya dengan yang di sana juga ya. Kalau ini saya copy misalnya, saya masukkan di sini, sama aja, hasilnya sama. Oke ya. Nah sekarang setelah ini lalu kita buat sebuah blok try catch ya teman-teman ya, karena kita akan terkoneksi dengan server, sebaiknya kita membuat blok try catch seperti ini ya. Blok ini akan digunakan untuk melakukan handling, penanganan kalau terjadi kesalahan, dia akan tunjukkan kesalahannya apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat lagi di sini sebuah variabel yang menampung koneksi itu. Ya, setelah sekali kita membaca sekaligus menampung koneksinya. Jadi kita bikin di sini ya respon gitulah ya. Respon wait ya, karena kita akan menggunakan http .get. Sebentar, ada get-nya di sini. Oh, di sini kita butuhkan yang namanya import. HTTP-nya belum ada ini. Paket HTTP ya. HTTP dart. Nah, sekaligus kita bikin jadi as HTTP. Ya, ini objeknya HTTP. Lalu di sini kita bisa langsung gunakan HTTP seperti ini. Ya, objeknya HTTP get tadi. Nah, ini get itu teman-teman, ya URL ke URL. Yuri ke URL, teman-teman. Jadi kita buat seperti ini. Yuri dan base tapi first Yuri ya, titik koma. Oke, nah ini Yurinya ini teman-teman. Sorry, URL ini. Nah, ini juga boleh sebenarnya diganti jadi URL. Nah sekarang kita deteksi, apakah ini ya. Kalau terkoneksi berarti posisinya apa? Respon itu kan isinya berarti apa? Respon ini tadi, respon. Respon ini berarti isinya apa? Statusnya jadinya apa? Status connect. Respon ini respon. If respon status connect yaitu ya. If respon dot bukan sama dengan ya. Status code sama dengan 200. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau 200 berarti apa? Berarti berhasil terkoneksi ya, teman-teman. Nah, yang tidak terkoneksi itu di luar 200, yang 400 dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kalau 200 apa? Nah, kalau 200 berarti kita buat seperti ini, teman-teman. Kalau 200 berarti ini kita buat sebuah variabel lagi, data. Data itu kita isi dengan JSON decode dari respon body. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, itu artinya berarti MS data ini kita isikan dengan data ini, karena data ini sudah berisi data JSON tadi, data JSON yang ini. Data JSON yang ini sudah berisi masuk ke dalam data, maka sekarang MHS data ini kita isikan dengan data seperti itu. Nah, begitu teman-teman ya. Ini adalah metode yang kita gunakan untuk mengoneksikan ke server MySQL. Nah, tentu ini tidak akan dibaca kalau program ini kita jalankan karena dia berupa fungsi. Supaya dia dibaca, kita membuat init state di sini, teman-teman. Init state ini di sini ya. Karena kalau ada init state ini, maka di init state ini akan secara otomatis dikerjakan pertama sekali setelah dia ketemu dengan ketemu dengan program ini ya, atau tampil
data MHS. Jadi kita buat di sini baca data, Oke. Nah, sekarang kita jalankan dulu ya teman-teman ya. Baca data. Ini kita tutup dulu supaya enggak double. Nah, kita jalankan lagi. Nah, sedikit agak repot dengan menggunakan emulator Windows ya. Kita lihat view problem. Masalah ya, dari problem kita lihat sini. Statusnya seperti apa ketika dia di running. It's okay atau tidak okay. Oke, dia tampilannya seperti ini teman-teman. It's okay berarti ya, tidak ada masalah. Ya, di sini tidak ada informasi apapun. Nah, supaya nanti penanganannya itu bisa kita ketahui teman-teman. Di sini, di caching-nya ini kita buat print supaya nanti dicetak kalau ada masalah dengan koneksinya. Kita buat begini. Ini ya. Nah, dia akan informasikan ini. Reload. Nah, reload. Oke, sekarang teman-teman kita akan tampilkan data yang dibaca ini di list view. Nah, di sini teman-teman, sini di dalam scaffold kita bikin body, lalu kita masukkan ke dalam list view, ya teman-teman ya, list view. List view kita menggunakan yang builder aja ini, lalu akan diperlihatkan ada dua item buildernya itu, item buildernya adalah item-item yang akan ditampilkan, gitu ya teman-teman. Maka ini kita hapus, lalu control space akan diperlihatkan nanti statement yang akan kita tambahkan di item builder ini. Kita menggunakan contact index ya teman-teman. Karena kita, kalau yang ini memanggil, kalau ini kita membuat statement untuk kelanjutannya apa yang akan ditampilkan di list view. Seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Lalu setelah itu ini sebaiknya kita buat begini supaya ini ada item builder, juga ada yang namanya item count. Item count itu adalah data yang ada di dalam MHS data, seberapa banyak, panjangnya berapa. Nah, sejumlah itulah data yang akan kita tampilkan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan menampilkan data-data itu di list view ini dengan menyebutkan list title, ya list title teman-teman. Tapi untuk menampilkan list title ini kita mengawali dengan return, lalu return list title. Ini list title yang ini teman-teman ya. List title, lalu kita lihat di problem ini ada masalah enggak. List title ini harus diakhiri dengan titik koma. Oke. Teman-teman pastikan di sini jangan sampai ada merah ya. Kalau ada merah di sini jangan dilanjutkan dulu. Perhatikan dulu sintaknya itu ada yang salah apa tidak. Oke, di sini kita masukkan yang namanya title-nya. Title-nya apa kita masukkan di sini? Title-nya kita bikin teks. Ini ya. Teksnya MHS data ya yang akan tampil itu indeks ya, nomor indeksnya karena dia dalam array, lalu datanya atau item yang akan ditampilkan adalah ini. Ini ya, koma, kalau ada lagi berarti subtitle. Yang berikutnya ini adalah oh ini harusnya di atas bentar. Ini satu bagian dengan ini karena ini satu bagian dengan teks. Jadi kita buat di luarnya, di bawahnya. Dia ada subtitle. Bikin lagi teks, ini kita copy aja teman-teman. Masukkan di sini. Ya. Setelah itu ini kita ganti jadi nama. Nama sesuai dengan yang ada di sini ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Ini makanya apa? Nama MHS. Maka di sini kita bikin nama MHS. Ya. Nama MHS. Oke, seperti ini.
salah. Nama MHS. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita hapus lagi dulu supaya tidak numpuk. Oh iya toh, udah numpuk deh. Kita lakukan pemberhentian paksa. Hentikan paksa dulu ini. Tidak bisa ditutup. Lihat, nah ini ke atas. Oke, udah ketutup. Lalu teman-teman kalau timbul seperti ini atau muncul seperti ini, kita harus melakukan yang namanya eh, kembali kita melakukan flutter clean, flutter flutter clean dulu, diawali dengan ini, ya supaya semua uh, subprogram fungsi metode apapun itu dihentikan. Lalu setelah itu kita bikin flutter flutter pubget untuk kembali mengaktifkan semua library yang digunakan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, setelah kita jalankan, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini tampilnya ini masih kosong. Sementara bahwa database-nya tidak ada masalah, koneksinya ini di sini juga tidak ada masalah. Ini sudah sama. Jadi kalau belum tidak tampil, teman-teman semuanya harus periksa. Ini periksa, harus disamakan dengan yang ada di sini. Kalau sudah sama, periksa satu persatu. Nah, ini yang perlu kita tambahkan ternyata di sini teman-teman ya. Kita membuat set state. Set state ini berguna untuk melakukan apa namanya? Melakukan eh, sinkron. Jadi kalau terjadi perubahan data ini kan selalu berubah, ya bertambah, berkurang, nah, ditampilkan, diupdate dan lain-lain sebagainya. Ini kita lakukan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, bedanya ya. Tanpa ada set state ini, data ini tidak tampil. Nah, ini yang sering terjadi ya, ini dilupakan. Jadi teman-teman ingat bahwa set state ini harus ada di sini, supaya dia datanya ditampilkan seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman. Itu dulu untuk video pertemuan menampilkan data. Selanjutnya kita akan buat delete, update, dan insert dulu ya teman-teman. Insert, update, dan delete. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa dicoba dengan cara yang sabar. Jangan terburu-buru. Sabar, sabar ya teman-teman ya. Mengerjakannya sabar. Ini tidak seperti kita mengerjakan Excel ya. Rumusnya hanya ada di satu tempat dan kalau salah ya tinggal perbaiki di tempat itu. Nah, ini kadang-kadang ditunjukkan di mana, salah di mana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selamat untuk Anda semua banyak berlatih.